Salam sejahtera, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita jumpa kembali di dalam serial pemahaman Alkitab. Kita sudah mengakhiri 1 Samuel, kitab yang panjang, kitab yang istimewa. Izinkan saya membaca dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memperhatikan kami semua yang memiliki kerinduan Tuhan. Kami yang mengasihi sabda Engkau, kami rindu mengenal Engkau melalui wahyu, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga dengan menyadari betapa Engkau luar biasa, sekaligus Engkau dekat dengan kami. Engkau yang memilih kami, Tuhan. Kami mau belajar dari pribadi orang-orang yang Tuhan percaya di Perjanjian Lama, dan kami mau memiliki kerinduan untuk hidup seturut kehendak Engkau. Ini doa kami, mohon pimpinan Tuhan, memampukan kami memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana 1 Samuel sebenarnya itu tidak terpisah dengan 2 Samuel. Di kitab aslinya, ini adalah kitab Samuel, tidak terbagi 2. Namun, baiklah kita sekarang memiliki 2 bagian, part 1 dan bagian kedua. Nah, bagian pertama istimewa dimulai dengan pergumulan seorang istri yang mandul. Dimulai dengan tangisan, seruan dengan air mata, berlutut dan mencurahkan isi hati. Dan kemudian Tuhan berkenan mendengar, menjawab, dan memberikan anak sebagai luapan sukacita dari sang ibu ini. Dia memberikan puji-pujian di pasal yang kedua. Tidak terlepas dari pergumulan dia di pasal pertama, dan bagaimana Tuhan menjawab, dan bagaimana ucapan syukur itu disampaikan dalam satu pasal yang cukup panjang, tetapi dengan 3 poin utama. Yang pertama, Allah merendahkan orang yang tinggi hati. Orang yang angkuh, Tuhan rendahkan. Allah meninggikan orang yang rendah hati. Dalam satu poin, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan suka orang yang rendah hati, orang yang mencari Dia dengan hati yang remuk dan dengan segala ketulusan hidupnya, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Yang kedua, Allah tetap bekerja sekalipun manusia dalam kejahatan. Allah punya acara. Kehendaknya tidak dibatasi dengan orang-orang yang lemah, keterbatasan manusiawi, sifat-sifat jahat memberontak dari manusia. Allah mengendalikan segala sesuatu. Dan yang ketiga, menarik, Allah mengangkat raja yang diurapinya dan memberikan kekuatan kepada dia. Ini menunjuk pada saat itu, kita lihat situasinya belum ada raja. Belum.
waktu itu masih zaman hakim-hakim, akhir dari zaman hakim-hakim. Dan anak dari wanita ini, Hana, ibu Hana ini adalah hakim yang terakhir, Samuel. Nah, di situ dia menyatakan nubuatan akan ada raja yang diurapi, Mesias dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dan kemudian itu merujuk kepada raja yang diurapi. Di 1 Samuel, pertengahan ada muncul raja pertama, kerajaan monarki yang pertama di Israel, Saul. Kemudian Daud, dan ini menunjuk jauh ke depan Mesias yang sesungguhnya, keturunan dari Daud yang diurapi oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang buta, memberitakan kabar pembebasan kepada para tawanan yang diurapi. Luar biasa, itu dimulai dari puji-pujian seorang yang diangkat oleh Tuhan karena hatinya remuk redam, dan itu tergenapi. Kita melihat 1 Samuel, penekanannya kepada Saul, ya, dan ini juga yang membuat kita belajar bahwa hati-hati dengan karakter. Pelajaran, kalau ini kita kaitkan atau kita lihat dari sudut pandang karakter, maka kita akan melihat dua perbedaan yang sedang ditonjolkan di sini. Yang pertama, Saul awalnya baik, awalnya rendah hati, namun berikutnya nampak bagaimana dia dari orang biasa sebenarnya, lalu ketika dia diangkat menjadi raja, dia kehilangan imannya, apa yang dia sudah dapatkan, cicipi dari roh yang diberikan, urapan yang diberikan kepada dia oleh Samuel, itu dia tinggalkan dengan egonya. Dia menentukan langkah-langkah yang dia mau lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Dalam ketidaktaatannya, Tuhan menolak dia, Tuhan menyingkirkan dia, dan Tuhan mengangkat seorang. Nah, ini dia, hati-hati dengan keangkuhan karakter yang berpusat pada diri sendiri, egosentris. Bahkan dia terus mencari pribadi, bukan mencari Tuhan. Dia anggap Tuhan sudah tidak menjawab dia lagi dalam doa, dalam mimpi, dalam urim, dan seterusnya. Lalu dia mencari, bahkan memanggil arwah Samuel melalui praktek perdukunan, praktek sihir, peramal. Satu praktek yang tidak Tuhan harapkan ada di umat pilihannya. Ya, harus disingkirkan jauh-jauh. Tapi dia mencari itu, dan dia mendapatkan, tanda kutip ya, arwah Samuel yang menyatakan bahwa dia akan mati tragis, dia bersama dengan anak laki-lakinya. Dan itu terjadi di akhir dari kitab 1 Samuel, menceritakan bagaimana dia mati. Dalam ayat-ayat yang kita memandangnya, kita membacanya, dan kita merasakan kesedihan. Aduh, awal yang baik, tetapi diakhiri dengan begitu tragis. Mari kita berhati-hati. Kemudian dibandingkan dengan pribadi Daud, karakter Daud yang dimulai dengan gembala. Dari sisi awal, dia jauh lebih rendah statusnya daripada Saul. Dia hanyalah seorang gembala, anak terakhir, anak yang dilupakan, ya, yang disuruh bekerja terus, sementara kakak-kakaknya yang laki-laki, yang gagah berani, diarahkan untuk menjadi prajurit tentara. Bahkan ketika Samuel mencari raja pengganti Saul, Daud tetap bekerja, padahal
Samuel sudah bilang kepada Isai, semua anak-anak laki-laki ya dibawa ke dalam perjamuan setelah mempersembahkan korban bakaran di Bethlehem. Tapi Isai dengan sengaja menyisihkan, ini anak nggak mungkin lah ya dipilih. Dia tidak punya masa depan. Dia gembala seumur hidup. Dia tidak tahu bahwa Tuhan mendidik Daud sebagai gembala. Seperti Mazmur 78 yang tadi kita baca. Disiapkan. Saul disingkirkan karena dia sudah tidak taat. Dia sombong, dia angkuh, dia mencari jalannya sendiri. Roh Tuhan meninggalkan dia. Tetapi Tuhan memilih Daud yang hatinya dari kecil dia suka memuji Tuhan, dia suka bermazmur. Apapun yang dia hadapi, Tuhan latih dia melewati tantangan hidup, tantangan seorang gembala yang harus menghadapi, yang harus berjuang keras di bawah terik matahari, di bawah hujan, di bawah musim dingin. Dia dilatih, dan ketika saatnya tiba, dia mengalahkan Goliat dengan kekuatan dari Tuhan. Yes. Dan itu yang kita diarahkan sepanjang 1 Samuel itu, bagaimana Daud dengan kesetiaannya. Dia tetap memiliki prinsip, ini orang yang diurapi, tidak boleh disentuh. Kalau Tuhan mau mengangkat dia, membunuh dia, terserah Tuhan, tapi aku tidak. Nah, satu prinsip. Dan kita lihat setelah Saul mati, bagaimana Daud meratapinya sungguh-sungguh. Saul, Yonatan, nanti kita akan lihat. Tetapi Daud, karakter ini, nama ini muncul istimewa sekali. Di Perjanjian Lama tidak ada nama lain yang muncul sesering Daud. Manusia ya, kalau nama Tuhan, Yahweh, itu muncul 6.220 kali di Perjanjian Lama. Dari bahasa aslinya ya, 6.220. Tidak ada yang menandingi. Daud ada di manusia yang namanya disebut Daud. 1075 kali di Perjanjian Lama dan 59 kali di Perjanjian Baru. Artinya Perjanjian Baru tidak terlepas dari Perjanjian Lama. Dan Daud disebut sebagai orang yang cikal bakal dari Mesias yang sesungguhnya, seperti nyanyian pujian Hana yang diurapi Mesias ini yang sesungguhnya. Daud juga diurapi, betul. Dia diurapi. Saul juga diurapi, tetapi jika menunjuk kepada nubuatan mesianik, menunjuk pada Mesias, Kristus, Yesus Kristus, maka inilah keturunan dari Daud. Jadi disebut total nama Daud itu ada 1174 kali. Dari bahasa aslinya baik Ibrani Perjanjian Lama maupun Yunani Perjanjian Baru. Ini nama yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Tuhan berkata di Perjanjian Lama, di dalam 1 Samuel ya, yang disebutkan 1 Samuel 13 ayat 14, bahwa Tuhan sudah menolak Saul. Ini Samuel yang mengatakan ya, dan Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hatinya. Sebagai perbandingan, nama Samuel muncul 140 kali saja. Nama Musa 766 kali. Jadi kita bisa melihat, orang-orang yang banyak disebut, disampaikan di dalam Perjanjian Lama, itu ada rankingnya ya, kemunculan namanya, frekuensi. Nama itu disebut di dalam Perjanjian Lama. Daud. Dan yang istimewa juga, bukan hanya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru pun nama Daud disebut. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 juga. Tadi 1 Samuel 13, ini Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan 23. Karena ini dikaitkan. Ketika Rasul Paulus berada di Antioquia, dia menyampaikan begini.
setelah Saul disingkirkan, Paulus memandang Paul itu nama aslinya adalah Saul ya, Saul yang asli. Perjanjian lama ada Saul, nah ini Saul di perjanjian baru beda sekali karena yang lama tidak mau bertobat, yang Saul yang di perjanjian baru dia bertobat sungguh-sungguh dan nama itu diganti menjadi Paulus. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Jadi Paulus melihat dari perspektif, dari sudut pandang perjanjian baru. Sudah selesai, sejarah itu sudah dituliskan, dan ini kemudian disampaikan dengan persepsi yang istimewa. Apa itu? Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Apa yang membuat Daud istimewa? Predikat titel ini hanya diberikan kepada Daud. Sebuah ekspresi dari Tuhan sendiri. Bagaimana Daud itu di pandangan Tuhan dekat dengan hati Tuhan, berkenan karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jika itu dibedakan dengan Saul yang disingkirkan, karena dalam satu ayat ini dikontraskan, maka Saul melakukan apa yang dia kehendaki sendiri, dan itu bertolak belakang, memberontak pada kehendak Allah. Jadi kita tahu apa yang Tuhan senang, apa yang diperkenan oleh Tuhan, yaitu ketika kita melakukan kehendaknya. Di mana kehendaknya itu kita dapatkan, kita ketahui dari Alkitab, dari firman Tuhan, sabda Tuhan ini. Itulah yang membuat kita selalu belajar, merenungkan, memahami konteksnya, dan bagaimana itu kita relevansikan, kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Itulah gunanya pemahaman Alkitab, itulah gunanya kita secara pribadi saat teduh setiap hari, kita beribadah hari Minggu di tempat kita, dan kita terus mengenal Tuhan, karena ini adalah pewahyuan dari Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan diri secara khusus kepada umatnya. Kita mendapatkan keistimewaan ini. Tidak semua dapat, mari kita hargai keistimewaan ini ya. Berkenan di hatinya, melakukan segala kehendakku, ayat 23, kita lihat sebagai satu paket. Dan ya, tidak terpisah ya, karena ini ada kata sambung. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Paulus menarik dari jauh perjanjian lama, 1000 tahun sebelum Masehi sampai Masehi, di mana penggenapan nubuat sekian ratus nubuat di perjanjian lama itu digenapi oleh Sang Juru Selamat Yesus, Kristus Mesias, ya, yang diurapi. Jadi itu tergenapi, bahkan nyanyian pujian Hana itu tergenapi saat ini. Wow, kita melihat betapa Tuhan tidak pernah luput, gagal di dalam rancangannya yang sempurna. Sekalipun penulisnya berbeda dengan sekian milenial, waktu penulisan dari awal sampai akhir Alkitab ini ditulis, Tuhan merangkum dalam satu poin utama, Yesus. Jadi kita kembali kepada Daud di 2 Samuel ini,
poin yang disampaikan, penekanan kalau di 1 Samuel banyak tentang Samuel sebagai nabi, sebagai hakim terakhir, sebagai imam yang mempersembahkan korban bakaran, maka di 2 Samuel dan Saul ya, Samuel dan Saul di 1 Samuel, maka di 2 Samuel ini penekanan kepada Daud. Tetapi sayang sekali kita melihat Daud itu berkenan. Kita akan menyadari dalam beberapa kesempatan mendatang bahwa Daud itu sama sekali bukan orang sempurna. Dan ini penting kita pahami. Daud manusia, raja pun manusia, hamba Tuhan pun manusia. Kita sama-sama manusia. Tidak usah mengistimewakan. Pasti baik, pasti hebat, pasti suci, pasti tidak bisa bersalah. Oh, tidak ada yang pasti. Sikap hati terhadap Tuhan, itu yang menentukan. Itu jaminannya bagaimana relasi. Seperti Daud dikatakan seorang yang berkenan di hadapan, di hati Tuhan. Nah itu, melakukan kehendak Allah, itulah poin utama, itulah dasar. Kita akan terus menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri. Dan itu bisa mengabaikan apa yang Tuhan mau. Oh Tuhan, nanti saja. Oh Tuhan, maaf, saya lagi sibuk. Sibuk apa? Melihat media sosial. Tuhan, saya lagi sibuk, ini menarik sekali perpolitikan saat ini Tuhan. Wow, ada menteri-menteri yang, 2 menteri yang, terutama yang satu ini, wah keren banget Tuhan, membela banget rakyatnya. Oke, tetap ada waktu ya, bagaimana kita memprioritaskan. Nah, 2 Samuel. Kita mulai dengan bagaimana 2 Samuel ini menyatakan tentang kebangkitan Daud menjadi raja. Saul sudah mati dan itu adalah bagian terakhir. Kenapa ini sebenarnya satu bagian utuh 1 dan 2 Samuel? Karena lihat di pasal 1 itu masih tetap tentang kematian Saul dari perspektif Daud. Di ayat yang pertama, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali setelah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Dia kembali ke Ziklag ya, jauh pertempuran di Gunung Gilboa dan Ziklag itu beda jauh. Waktu kita melihat bagaimana Daud disuruh pulang, tidak boleh ikut dalam pertempuran, dalam barisan orang Filistin, karena pemimpin Filistin yang lain tidak mau. Akis membela, ayo Daud ikut berperang. Tetapi pemimpin Filistin yang lain, orang Ibrani ngapain ada di sini? Pulang, kami tidak mau. Bisa saja dia tiba-tiba menusuk kami dari belakang. Nah, suruh pulang. 3 hari perjalanan dari tempat mereka berkemah, barisan Filistin yang berhadapan dengan barisan Israel, 3 hari turun ke Ziklag bagian selatan. Nah, ini kembali ada peristiwa yang membuat Daud dengar kematian Saul. Jadi maka datanglah ya, kemungkinan pada hari yang ketiga, betul, itu perjalanan 3 hari ya. Maka datanglah pada hari ketika seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Itu tanda orang berduka. Orang yang kalah. Itu tandanya apa? Jubahnya dikoyakkan. Dan kemudian menaburkan tanah abu di atas kepala. Jadi kotor sekali. Ketika kena keringat itu menjadi lumpur dan menunjukkan bagaimana kedukaan itu dalam dia rasakan. Dia tidak butuh lagi penampilan yang baik, tidak. Justru dia ingin menunjukkan kami dari luar sampai dalam, dari dalam sampai keluar. Kami bersedih hati, kami terluka. Itu ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah.
Daud melihat situasinya, kondisi. Dia sudah tahu apa yang terjadi. Dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apa yang terjadi? Coba ceritakan. Rakyat telah, orang ini menjawab, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya juga mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Kita sudah lihat ya di pertemuan sebelumnya bagaimana Saul mati. Versi 1 Samuel pasal 31. Sekarang kita melihat versi orang yang datang, yang melapor kepada Daud yang 3 hari perjalanan itu. Daud tidak serta-merta, nah ini orang yang bijak, tidak serta-merta menelan berita. Bisa saja itu hoax, karena dia masih berharap dia adalah orang Israel, walaupun tinggal di Filistin, walaupun dia, tanda kutip, adalah tangan kanannya Achis, bodyguardnya Achis, tetapi hatinya itu milik Tuhan, milik orang Israel. Dia tahu dia dari suku Yehuda. Dan itu yang dia konfirmasi dulu. Oke, itu menurut kamu ya, persepsi, pandangan kamu. Ceritakan apa yang terjadi. Seorang yang bijak harus mengkonfirmasi dari dua belah pihak. Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Kebetulan ya, artinya saat itu dia ada di sana, maka nampaklah Saul bertelekan pada tombaknya. Bahkan sampai akhir hidupnya tombak kesayangan itu tetap dia pegang. Tombak yang dia pernah lontarkan kepada Daud beberapa kali. Tombak yang sama pernah dia lontarkan kepada Yonatan anaknya, karena anaknya membela Daud. Tombak yang sama pernah diambil oleh Daud. Ketika semua tertidur, Daud membiarkan dia hidup, menunjukkan bahwa sebenarnya tombak itu bisa menusuk jantungnya lama sebelum peperangan ini terjadi. Pada pertemuan kedua, Daud memberikan kesempatan. Pertama di gua di En-Gedi, yang kedua di pegunungan Sif. Daud melepaskan kembali Saul. Itu nyawanya sudah di ujung tanduk, sudah tinggal asisten Daud sudah bilang, dengan sekali tikaman, aku bisa menyelesaikan masalah engkau, Daud. Berikan aku izin. Tapi Daud tidak memberikan izin. Ya, bertelekan pada tombaknya, jadi memegang tombak itu, berusaha tetap. Ini dia Saul ya, penampilan itu penting. Jadi tidak mau jatuh terbaring, kalah terkapar, begitu tidak mau. Dia tetap dengan berlutut, dengan sikap gagah, dia masih pegang tombaknya. Dia tidak mau terkapar. Sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Artinya memburu dia. Sudah kelihatan ini Saul, raja orang Israel. Kenapa? Karena dia tetap menggunakan atribut rajanya. Tongkat kerajaan, mahkotanya, gelang kerajaan, dia tetap pakai. Menunjukkan bahwa dia raja. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku orang Amalek. Lalu katanya kepada, datanglah kemari dan bunuhlah aku. Sebab kekejangan telah menyerang aku. Tetapi aku masih bernyawa. Aku datang, aku masih bernyawa. Nah, versi dari pasal terakhir 1 Samuel adalah Daud Saul menghujamkan pedang, menikamkan, menjatuhkan diri ke atas pedangnya. Lalu pembawa senjatanya yang tidak mau membunuh Saul, membunuh dirinya juga. Lalu matilah mereka berdua.
Sementara Yonatan dan anak-anak Saul yang lain mati dalam peperangan. Saul membunuh dirinya sendiri. Itu versi 1 Samuel 31. Nah, ini dia mengatakan, belum mati, masih kejam, 3/4 mati. Tapi masih ada kesadaran dan masih bisa bicara dan minta orang ini, pemuda Amalek ini, untuk membunuh dia. Amalek ya, ya sesuatu yang menarik. Amalek yang pernah menjarah Ziklag itu. Nanti kita lihat, kita lanjutkan dulu versi dia. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Berarti pedang, kalau versi ini benar, berarti Saul belum mati. Aku mengambil jejamang yang ada di kepala mahkota dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Jadi yang membunuh menurut versi orang Amalek ini adalah dia. Saul belum mati. Jika itu benar, maka kisah dari 1 Samuel 31 itu dilengkapi. Ada cuplikan fragmen terakhir, menit terakhir dari kehidupan Saul. Saul meminta orang menghabisi dia. Jangan sampai orang yang tidak bersunat, orang Filistin itu membunuh dia dan mempermalukan dia. Tetapi orang Amalek juga tidak bersunat, artinya orang kafir. Dan dia minta orang Amalek itu membunuh dia. Padahal dia tahu ini orang Amalek. Tapi yang penting musuhnya Filistin. Jika itu benar, tapi jika itu tidak benar, maka orang Amalek ini memang sedang mencari harta, ditumpukan mayat prajurit yang mati. Ya, itu apakah prajurit Filistin, apakah prajurit Israel. Orang Amalek kita tahu ya, orang yang suka menyerang dari belakang. Ketika Ziklag ditinggal oleh Daud dan prajuritnya, pahlawan-pahlawan Daud itu, yang ada di kota Ziklag itu adalah istri dan anak-anak atau orang-orang yang lanjut usia. Nah, itulah saat Amalek masuk. Jadi sifat liciknya dari Amalek itu terlihat. Mungkin ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, ada orang Filistin yang dia tahu jelas menang gitu, mendekat, dia pura-pura mati. Dia menutupi dirinya, bersembunyi di bawah tumpukan mayat. Tapi dia sudah mengantongi barang-barang berharga yang ditinggalkan, seperti mahkota Saul dan gelang pangkatnya Raja Saul itu. Tentu bukan dari logam yang biasa, karena ini menunjukkan simbol kekuasaan orang pertama Israel satu, gitu ya. Jadi dia tunjukkan, tapi dia tidak ambil, kali ini dia tidak ambil untuk diri sendiri, bisa dijual atau apa, karena dia tahu ini nilainya adalah nyawa dia. Kalau dia berani, ini sampai terbongkar, keluar, maka dia bisa mati. Tapi dia dalam pikiran cerdiknya, menurut dia, itu Saul ini kan mengejar-ngejar Daud ya, maka kalau aku datang ke Daud menunjukkan bahwa Saul yang mengejarnya sudah mati, maka Daud akan memberikan imbalan, reward, satu penghargaan. Wah, Daud sekarang bebas, betul, Daud sudah tidak membunuh. Bukan Daud yang membunuh, itu orang Filistin. Atau kalau ceritanya benar, itu orang Amalek yang membunuh Saul. Jadi bukan Daud lagi. Bukankah dia sudah sampaikan, terserah Tuhan mau bunuh dengan cara apa, tapi yang pasti bukan aku, itu kata Daud. Nah, ini sekarang sudah terjadi, sudah selesai. Yang mengejar Daud sudah binasa. Daud bisa saja merasa senang. Akhirnya dia bisa menarik nafas lega. Aku tidak lagi dikejar-kejar. Sudah bertahun-tahun
Diperkirakan 9-10 tahun. Satu dasawarsa yang panjang meletihkan dan menguras semua energi dia, energi fisik maupun mental dia. Saatnya untuk bersuka cita di Ziklag. Tapi mari kita lihat. Dia dengar dulu ya, jadi konfirmasi dulu. Bagus sekali. Dan ada buktinya. Ikat kepala yang dari logam, mungkin logam mulia itu menunjukkan dia Saul sebagai raja dibawa. Juga ikat lengannya itu yang istimewa, gelang yang ada di lengannya itu. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Tanda duka cita yang dalam. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Dalam pertempuran puncaknya pada zaman Saul ya, akhir pemerintahan 40 tahun Saul memerintah sebagai raja Israel di akhir hidupnya. Pertempuran yang amat sangat dahsyat. Saul mati, Yonatan mati. Orang Israel, prajurit-prajurit Israel, banyak yang menjadi korban. Dan itu yang membuat Daud yang ada di dalamnya, di mana hatinya terpaut di situ. 600 orang yang 400 orang yang berjumpa, yang bergabung di Gua Adulam. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam masalah besar, orang-orang yang dikejar karena hutang. Mereka adalah orang Israel. Mereka disisihkan, mereka merasa tersakiti di Israel, jadi bergabung dengan Daud. Tambah 200 lagi jadi 600 prajurit dari Daud, prajurit pilihan, tentara, pahlawan-pahlawannya Daud. Mereka tetapi memiliki nasionalisme yang tetap kental dalam hati mereka. Jadi mereka sedih sekali. Dan itu mereka ekspresikan dengan tangisan, dengan ratapan, dengan berpuasa, tidak ingin menyentuh makanan dan minuman apapun. Menyatakan, bayangkan kalau mereka ada di sana. Ya, kalau mereka ada di sana, mereka bertempur atas nama Filistin, dalam barisan Filistin. Bagaimana mereka melihat Filistin membantai saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka dari Israel. Mereka pasti tidak kuat dan mereka pasti berbalik menyerang Filistin. Dan Filistin pasti menghabisi mereka seperti orang Filistin menghabisi orang Israel. Mereka terbayang begitu ya, jika mereka masih ada di dalam barisan orang Filistin, bagaimana Daud, pimpinan itu akan mengambil alih bagaimana dalam kondisi seperti itu. Maka Tuhan tanda kutip membuat Daud kembali ke selatan, menyimpan sementara di sana. Karena setelah ini Daud menjadi raja. Dalam pertemuan berikutnya di pasal 2, Daudlah yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan kerajaan Israel sebagai raja yang sah, karena raja sebelumnya sudah mati, dipenggal, kepalanya dibawa ke Filistin. Belum, masih ditaruh di tembok. Nah, orang Gibea itu menyelamatkan, ya, bagaimana mereka memberikan penguburan yang layak kepada Saul dan anak-anaknya. Dan kemudian, orang Yabes Gilead ya, dan kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Jadi orang muda ini menunggu sepanjang hari sampai matahari terbenam.
asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Sebelumnya kita ketemu dengan orang perantau, orang Mesir, yang menunjukkan di mana Amalek setelah menjarah Ziklag, sehingga Daud bisa mengejar dan mengambil kembali istri anak mereka beserta jarahan mereka. Kali ini orang Amalek yang memberitahu kematian, bahkan yang menyatakan bahwa dia menghabisi Saul yang belum mati. Daud sudah punya gambaran tentang Amalek ya, karena dia baru saja bertempur dengan Amalek. Lalu berkatalah Daud, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Itu prinsip yang terus Daud pegang ya sepanjang hidupnya, sehingga dia tidak mau membunuh Saul sekalipun ada kesempatan 2 kali. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari paranglah dia. Orang itu memarang sehingga mati. Lalu Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, dia tidak menyatakan bahwa dia membunuh orang yang diurapi Tuhan ya. Dia membunuh Saul menurut pengakuan dia. Dan kita lihat di Amsal, beberapa kali kita bahas, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Supaya kita berhati-hati, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amalek ini, orang muda ini, menuai buah dari apa yang dari perkataannya, dan Daud menghakimi dia sesuai dengan perkataannya. Daud mempunyai waktu yang panjang untuk mempertimbangkan bagaimana orang ini. Tapi dia konfirmasi lagi. Padahal di awal sudah dibilang, aku orang Amalek. Ketika dia datang dengan badan yang berlumuran lumpur, Daud sudah bertanya, dan orang itu menjawab, aku orang Amalek. Sekali lagi ditegaskan, kamu siapa? Orang Amalek. Nah, jelas. Jadi, oke, versi kamu atau versi yang lain tidak penting, yang sekarang penting adalah kamu sendiri mengaku sudah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Maka, kamu mati. Dan dia mati. Lalu ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud meratap sungguh-sungguh, menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Jadi sekali lagi, di pandangannya, Saul adalah orang yang diurapi. Dia adalah rakyat. Ketika rajanya mati, sekalipun raja itu jahat kepada dia, berkali-kali mau membunuh dia, nyaris dia terbunuh berkali-kali. Tapi Tuhan selamatkan dia, Tuhan pisahkan dia. Tapi Yonatan sungguh-sungguh adalah sahabat setia dia, itu dia ungkapkan. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, dan itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kitab orang jujur tidak ditemukan, tetapi kita tahu isinya ya, orang-orang yang riwayat hidup orang-orang yang penting. Daud penting ditulis ratapan ini, dan kita sudah lihat tidak perlu menemukan kitab orang jujur gitu ya. Jadi isi dari ratapan ini adalah bagaimana kesedihan dia, bagaimana Israel meratap, menangis karena kekalahan, karena kematian dari orang-orang, dari prajurit tentara keluarga mereka, dari sang raja dan anaknya Yonatan. Di ayat yang ke-23, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah.
Itu pandangan Daud kepada Saul dan Yonatan. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Itu pengakuan, itu pujian, penghargaan Daud kepada Saul, Yonatan. Dan di ayat yang terakhir, ayat 26 dan 27 dikatakan, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagimu cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Nah, kita lihat, hati-hati. Kita tidak menafsirkan cinta ini cinta romantis yang dilegalkan oleh satu kaum tertentu yang menggambarkan dirinya sebagai pelangi yang boleh melakukan apa saja, cinta pada sesama jenis, cinta romantis terhadap sesama jenis. Bukan, ini bukan cinta romantis, ini adalah cinta yang tulus. Kasih yang ilahi, yang sungguh-sungguh datang dari hati yang kalau boleh dikatakan sehidup semati. Ya, tetapi Yonatan katakan, kamu akan jadi raja, Daud. Jaga ya keturunanku, aku dan keturunanku. Itu pesan yang sempat Yonatan titipkan kepada Daud. Dia tahu nantinya Daud yang menjadi raja, bukan dia. Dia yang adalah ahli waris dari Saul sebenarnya. Dia putra mahkota, tetapi dia sudah tahu bahwa Tuhan mengurapi Daud menjadi raja selanjutnya. Jadi hati Daud sedih sekali betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Dari pasal pertama 2 Samuel ini, kita melihat bagaimana kembali karakter Daud yang baik. Dan yang bagaimana kita belajar dari karakter ini, supaya kita pun memiliki karakter seperti itu. Terutama kepada Tuhan. Hati yang memiliki kehidupan yang dekat, berkenan di hati Tuhan. Bagaimana caranya? Mencintai sabda Tuhan, melakukannya, memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan, yang berguna, bermanfaat, yang dekat, yang akrab, yang bersahabat, sehingga kalaupun kita bisa cerita tentang kabar baik kepada orang lain, sahabat kita, teman-teman kita, mereka tahu dari kehidupan kita pantas untuk menceritakan kabar baik itu. Yesus pun disukai. Yesus disukai oleh orang-orang, kecuali orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, para ahli Taurat, orang-orang yang munafik. Mari kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami belajar Tuhan, bagaimana firman Engkau mendidik kami, supaya kami memiliki hati yang terarah kepada Engkau. Bagaimana Engkau bekerja dengan cara yang ajaib untuk kemuliaan Engkau Tuhan, untuk rencana yang besar, menyatakan kemuliaan Engkau melalui cara bagaimana kami hidup, bagaimana kami ditempatkan, bagaimana kami melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami mau belajar Tuhan untuk tunduk, taat, setia kepada Engkau. Engkau lebih penting daripada ego kami. Waktu kepada Engkau lebih penting daripada waktu kepada diri sendiri. Dan bagaimana kami, hidup kami, karakter kami, memuliakan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Hamba memohonkan berkat bagi anak-anak Engkau yang terus belajar untuk hidup setia, mengenal Engkau melalui firman Tuhan. Anugerah Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berjumpa kembali dalam 2 Samuel pasal 2. Menarik sekali. Tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati.